1. Berdasarkan rencana strategis atau biasa disingkat dengan Restra, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai dengan 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Ya, silakan. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Lanjut nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan. Untuk itu disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya, email. Lanjut nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya, eksplorasi. Nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Ya, jawaban yang paling tepat ialah B ya. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Yang A. Yang pertama, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang kedua, penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Dan yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Itu yang A. Yang B, yang pertama dilakukan adalah reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang kedua, penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Yang ketiga, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang keempat, respon peserta didik untuk merespon. Yang C, yang pertama dilakukan adalah memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang kedua, respon peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Dan yang keempat,
penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Yang D, yang pertama, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang kedua, respon peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang keempat, penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Sedangkan yang E, yang pertama, penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Dan yang keempat, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E ya. Yang pertama, penyiapan kondisi fisiologis peserta didik. Dan yang kedua, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, respon peserta didik untuk merespon. Dan yang terakhir, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Nah, ini adalah yang paling tepat. Nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya, strategi pembelajaran. Nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau biasa disingkat dengan SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Indeks siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Indeks siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E ya, indeks siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Ini adalah untuk menentukan KKM. Nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Ya, yang paling tepat adalah A ya, kompetensi dasar. Nomor 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, permanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Dan yang keenam, dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain sebagai berikut. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 5, dan 6. C. 1, 2, 3, dan 5. D. 1, 2, 4, dan 5. E. 3, 4, 5, dan 6. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya, 2, 3, 5, dan 6. Ini yang harus diperhatikan. Oke, lanjut nomor 11. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah
C ya, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ya, untuk pengayaan, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 13. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian. Sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Yang D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E ya, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nomor 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Ya, jawabannya adalah C ya, mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Ini adalah tujuan dari refleksi. Nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Ya, jawabannya adalah B ya, Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. Nomor 16. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda. B. Soal jawaban singkat. C. Soal uraian objektif. D. Kriteria. E. Tes performance. Ya, jawabannya adalah E ya, tes performance. Ya, ini untuk melihat ranah psikomotor. Nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas
gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Ya, penilaian portofolio yang benar adalah C ya, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa. B. Substansi, konstruksi, validitas, skor. C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor. D. Substansi, validitas, bahasa, reliabilitas. E. Substansi, konstruksi, validitas, dan reliabilitas. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A ya, substansi, konstruksi, dan bahasa. Nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja, tugas proyek, dan portofolio. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya, belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Nomor 20. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional atau biasa disingkat dengan UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama, dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Oke, cukup sekian dulu. Nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif mental, D. Kognitif psikomotor afektif, E. Psikomotor kognitif dan minat. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya, kognitif psikomotor dan afektif. Lanjut nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran untuk pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D ya. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Lanjut nomor 23. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A.
memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan free test maupun post test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya, memberikan free test maupun post test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Lanjut nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih atau valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, efektif, sistematis, dan akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, dan menggunakan acuan norma. C. Sahih, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, dan menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, dan adil. E. Sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E ya, sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Lanjut nomor 25. Menerapkan suatu prinsip, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan, meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata-kata operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku-perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan keputusan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya, menerapkan dan mengevaluasi. Nomor 27. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SKKD dan indikator yang akan digunakan. Ini terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal dan teknik persekoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya, SKKD dan indikator yang akan digunakan. Nomor 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya, kompetensi dasar mata pelajaran. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B ya, kompetensi dasar. Nomor 30.
Dalam mengembangkan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna, terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E ya, melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK